Silakan kita semua bangkit berdiri. Mari kita hidup pagi ini, bahkan seterusnya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Saya percaya sukacita Allah mengalir di tempat ini. Amin. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami membawa hati kami di hadapan-Mu.
Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, kami boleh sehat Tuhan. Kami boleh kuat. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mendapat sukacita, mendapat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hikmat daripada Allah itu terus turun mengurapi Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkau penolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama kita angkat pujian. Yesus sukacitaku, Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti.
fokus kita kepada Tuhan. Mari naikkan serasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dialah sumber sukacita kita. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Engkau sukacitaku Tuhan.
sungguh ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dengan iman sungguh katakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sorakan bagi Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Amin. Saudara percaya siapa yang menjadi sumber kekuatan kita? Yesus, dialah Allah yang memberikan sumber kekuatan bagi hidup kita. Hanya Kau milikku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini
boleh dijalankan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Prime Youth yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Ibadah raya akan diadakan sekali saja, yaitu ibadah pagi pukul 9 pagi. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan beberapa tambahan pengumuman seperti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di belakang. Hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 jam 7 di tempat ini itu wajib ikut. Yang pertama diaken suami istri, kedua seluruh pelayan praise and worship, ketiga seluruh pelayan kolektan dan usher, keempat pemimpin klik, pelayan di klik serta pengkhotbah di klik, dan yang terakhir seluruh pelayanan sekolah minggu kaum wanita dan Prime Youth. Kemudian tertuju kepada anak muda Prime Youth, ini spesial talk show nanti Sabtu ini. Ya, pembicara ada Kak Bagus bersama istri. Jadi buat anak muda mari hadir. Dan yang terakhir ibadah minggu, jadi harap diperhatikan jemaat Tuhan. Minggu depan ibadah kita cuma satu kali, yaitu pagi jam 9 yang akan dilayani oleh PS Jeffrey S. Chandra. Jadi sore tidak ada, ibadahnya digabung dengan pagi hanya satu kali. Dan harap diperhatikan khusus ibadah raya minggu depan yang membawa mobil nanti harap parkir di Mary Glow, dan yang membawa motor tetap di gereja. Ya, itu saja pengumuman tambahan dari kami. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sungguh
Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan janjimu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah pagi ini Tuhan, ajar kami mengerti kehendak-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kami, memulihkan kehidupan kami. Kami butuh Tuhan. Karena kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah menyatakan sifat-sifat Allah. Kami sudah menyatakan semua keagungan, pujian kami kepada Tuhan. Saatnya Engkau berbicara bagi kami. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, supaya setiap perkataan yang kami dengar, firman tidak akan lalu begitu saja. Berkati gereja-gereja-Mu seperti Engkau berkati kami pagi hari ini. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW Praise Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Seharusnya jadwal saya minggu lalu, tapi ternyata keluar jadwal di Makassar. Saya harus melayani dari ibadah PA, ibadah Youth dan ibadah Minggu. Sehingga akhirnya terpending di minggu yang kedua. Nah, untuk tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara hari ini tentang hikmat yang benar. Katakan hikmat yang benar. Boleh tunjukkan slide saya hari ini? Ya. Oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih itu hikmat? Atau kalau kita bicara tentang hikmat yang benar, tentu berarti ada hikmat yang tidak benar. Mari kita buka bersama-sama dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Kita akan baca ayat ini Saudara. Ya, kita baca bersama-sama, atau kita berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang kedua dan Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Ayat yang ketiga. Ya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah saudara dikasih Tuhan. Sebelum saya menjelaskan ini kepada Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyinggung sedikit latar belakang dari surat ini. Saya pikir ini penting sebab jangan sampai kita hanya ambil ayat sesuka hati kita dan tanpa kita mengerti kenapa teks ini ditulis. Nah, saudara, teks ini ditulis, surat ini ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus. Makanya surat Yakobus, saudara. Ya, itulah saudara Yesus. Jadi ini bukan Rasul Yakobus. Tapi yang menulis ini adalah saudara daripada Yesus. Jadi Yesus punya saudara-saudara, saudara. Salah satunya adalah Yudas. Surat Yudas di dalam perjanjian baru juga itu bukan Yudas Iskariot. Tapi juga Yudas saudara daripada Yesus. Nah saudara, Yakobus adalah seorang pemimpin gereja pada masa itu di Yerusalem. Saudara bisa temukan nanti di Kisah Para Rasul. Dan surat ini ditulis dan dialamatkan, ditujukan kepada kedua belah suku yang ada di perantauan. Nah, saudara, di mana kalau saudara pelajari sejarah gereja, ya, di mana Yerusalem, di mana tempat di mana berkembangnya kekristenan pada saat itu terjadi aniaya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka terserak
tersebar kemana-mana. Tersebar ke berbagai tempat, saudara. Makanya kalau saudara ke Yerusalem saat ini, saudara, kalau saudara pergi untuk tur rohani, tidak semua tempat yang ada di sana itu adalah asli. Jadi kadang-kala sebagian itu replika. Sebagian tempat-tempat yang terjadi itu mungkin tidak persis di situ, tetapi mendekati. Karena kenapa? Karena memang Yerusalem itu sudah berkali-kali rata dengan tanah. Ya, karena peperangan, penganiayaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Yakobus menulis surat ini dengan tujuan untuk membangun semangat orang-orang percaya di kalangan Yahudi yang sedang mengalami penderitaan, berbagai-bagai pencobaan yang menguji iman mereka, saudara. Di mana orang-orang percaya sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mereka sedang mengalami kesesakan. Mereka sedang mengalami tekanan persoalan yang tidak mudah. Apalagi pada saat itu mereka sedang berada di perantauan. Sehingga kita mengerti apa yang kita sudah baca tadi. Yakobus sebagai pemimpin, sebagai seorang gembala di sebuah gereja. Dia menulis surat ini, saudara, untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang, secara khusus orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali ke ayat 1, ayat yang kedua. Dan dia tulis begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Secara manusia atau mungkin di dunia ini, hal ini mungkin suatu hal yang tidak masuk akal. Karena bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita sedang mengalami cobaan? Bagaimana kita bisa berbahagia, dianggap sebagai satu kebahagiaan jikalau kita sedang berada di dalam berbagai-bagai kesulitan. Nah, saya menemukan ini, saudara. Saya belajar ini, kata pencobaan ini dalam teks asli Alkitab. Saudara, dalam bahasa Yunani dipakai kata peirasmos. Nah, saya suka pakai istilah ini karena saya pikir supaya kita tidak melenceng. Memang bahasa kita terbatas, saudara. Bahasa Indonesia menulis kata pencobaan. Itu semua di kategori sama. Contoh, ya, Abraham dicobai Tuhan. Yesus dicobai iblis. Tapi di dalam ayat yang lain, Alkitab berkata begini dalam Yakobus. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Kan jadi lucu. Kok bisa? Buktinya Abraham dicobai. Nah, makanya di dalam teks kita, kadangkala untuk menyingkapkan pengertian ini agak-agak terbatas. Makanya di dalam bahasa Inggris membantu. Ditulis temptation. Yesus digoda oleh iblis. Tapi dalam kata bahasa Inggris di dalam Allah mencobai Abraham adalah tes, menguji. Nah, tentu punya pengertian yang berbeda antara ujian dan tes. Ujian dan menggoda. Kata menggoda itu konotasi bagus nggak? Nggak baik. Selalu menjatuhkan kita. Suami kita digoda, istri kita digoda. Pasti konotasinya kurang baik tentunya. Tapi kalau tes, baik gak, saudara? Bayangkan kalau anak kita di sekolah terus tidak ada ujian. Apa jadinya mereka? Kita tidak tahu sampai di mana kemampuan anak-anak kita. Nah, jadi dari sinilah kita mengerti kata pencobaan sebenarnya dalam teks asli memakai kata ujian. Nah, saudara, lebih tepatnya begini. Coba tunjukkan slide-nya. Lebih tepatnya adalah ujian itu punya pengertian adalah sebuah ujian yang datang dari luar untuk menguji apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Saya ulangi lagi. Sebuah ujian yang datang dari luar kita untuk menguji apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Nah, tentu kita ingat, saudara. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua di sana dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun, ini orang-orang Mesir, selama 40 tahun. Saudara, ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Nah, kata mencobai ini selalu dipakai semua sama ya dalam bahasa Indonesia. Untuk mengetahui, lihat tujuan daripada ujian itu. Apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Kita kalau di gereja memuji Tuhan, wow, mungkin semua kita kayak malaikat, saudara. Kita tidak akan tahu siapa diri kita ketika kita masuk dalam sebuah ujian. Nah,
dari sinilah kita pahami saudara, kita memahami sebenarnya bahwa persoalan tidak pernah membuat kita jadi kuat. Saya pernah katakan di sini, masalah persoalan tidak pernah membuat kita jadi kuat. Kalau ada pendeta berkata bahwa ketika kita adalah masalah ujian itu membuat kita kuat. No. Yang membuat kita kuat adalah firman yang kita dengar setiap hari, yang kita bangun di dalam hidup kita. Setuju? Saudara bisa ada sampai hari ini, persoalannya kenapa saudara bisa bertumbuh jadi kuat? Persoalan makan. Betul saudara? Ya, ketika kita makan dengan baik, anak-anak kita diberikan gizi yang baik, maka anak itu akan bertumbuh menjadi kuat. Nah, dari sinilah kita lihat masalah persoalan hanyalah alat. Lihat, tidak membuat kita menjadi kuat. Masalah persoalan hanyalah alat Tuhan untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Sebenarnya sekali kelak saya pernah merenungkan begini, Tuhan apakah kau tidak kenal? Apakah engkau tidak tahu siapa kami? Tuhan bilang aku tahu. Tapi sesungguhnya aku izinkan itu terjadi supaya kamu tahu siapa dirimu sesungguhnya. Tuhan tahu kok kita, Tuhan kenal siapa kita. Setuju saudara? Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi? Supaya juga kita tahu siapa diri kita. Kadang-kala kita merasa kita terlalu rohani, kita merasa terlalu lebih baik dari orang lain. Kita sepertinya seolah-olah mudah menasihati orang. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah juga ketika kita mengalami hal yang sama, kita sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi dari sinilah kita melihat saudara bahwa masalah persoalan hanyalah alat Tuhan untuk menunjukkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya yang kita bangun di dalam hidup kita selama ini. Untuk membuktikan kepada kita apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dari sinilah kita mengerti bahwa kadangkala masalah itu baik bagi kita Bapak Ibu. Setuju saudara? Itu sangat baik. Katakan baik. Katakan baik. Nah, apa yang baik bagi kita? Karena ternyata begini, masalah-masalah persoalan yang datang kepada kita sebenarnya hanya memberitahu kepada kita, menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam kita. Saudara, ingat saudara perkataan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 sampai 27 dia memberikan sebuah gambaran tentang dua macam dasar. Dalam kita membangun sebuah rumah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu itu menunjukkan kepada Kristus, itulah batu karang. Nah, lihat bagaimana bisa membuktikan bahwa rumah itu kuat. Maka tiga hal ini terus datang dalam hidup manusia. Hujan itu bicara berkat, saudara. Di dalam konteks Alkitab ketika bicara hujan itu selalu bicara berkat. Sebelum saya lupa untuk menjelaskan ini lebih dalam. Jangan kita berpikir bahwa masalah, persoalan adalah ujian Tuhan. Tapi juga berkat yang kita terima. Itu juga sekaligus menguji apa yang ada di hati kita. Saudara, ini yang pertama. Waktu dia dulu biasa-biasa, sangat rendah hati. Waktu dulu dia belum diberkati, sangat dengan orang begitu care, ngomong. Tapi ketika dia diberkati, mulai pasang jarak saudara. Lu siapa? Kamu dari keluarga mana? Lihat saudara, ujian bukan hanya kepada masalah persoalan. Tapi ketika orang diberkati oleh Tuhan, itu juga sekaligus menguji apa yang di dalam hatinya. Nah, yang kedua, yang datang kedua adalah banjir. Banjir itu bisa masalah persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Setuju saudara? Nah, itu juga datang menguji kita. Saudara. Dan yang terakhir adalah angin. Angin itu bicara godaan. Godaan-godaan dunia ini juga akan menguji sesungguhnya apa yang ada di dalam hidup kita. Nah, makanya dari sinilah kita mengerti saudara ketika Yesus bicara begini. Tapi kalau rumah itu didirikan atas batu, itulah firman, itulah batu karang, itulah Kristus. Maka rumah itu tidak akan roboh. Tapi sebaliknya, jika rumah itu dibangun atas dasar pasir, atas dasar sesuatu yang sifatnya fana, maka ketika pencobaan itu datang, hujan itu bicara berkat, masalah persoalan itu bicara tentang banjir, itu bicara masalah persoalan, angin bicara godaan datang dalam hidup kita. Maka secepat itu juga kita akan tinggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan.
Nah, dari sinilah kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertemu dengan masalah, itu baik kata Tuhan. Mengapa? Karena begini, kalau di dalam diri kita ada Kristus, maka ketika masalah itu datang, yang keluar itu apa Pak, Bu? Apa? Karakter Kristus. Setuju saudara? Kalau di dalam diri kita ada firman Allah, maka ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu datang, yang keluar dari kita apa? Firman. Makanya saya suka sekali ketika Daud tampil di medan peperangan. 40 hari bangsa Israel diteror oleh Goliat. Itu melambangkan iblis. Tapi tiba-tiba seorang anak muda bernama Daud itu tampil dan berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat saudara, ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, yang keluar itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Firman yang membangkitkan iman. Tapi sebaliknya, kalau di dalam diri kita yang kita bangun adalah hal-hal yang sifatnya fana, pasir itu, maka ketika tekanan datang, yang keluar apa saudara? Marah, jengkel, pahit hati, kecewa. Nah inilah masalah persoalan akan membuktikan sesungguhnya siapa kita. Jadi di gereja kita kelihatan semua baik. Pendeta juga kelihatannya rohani. Ya bukan cuma saudara, termasuk pendetanya. Kami. Khotbah mah boleh. Khotbah mah apa ya, itu karunia. Tapi semua itu akan diuji ketika pencobaan itu datang. Makanya Yakobus bilang begini. Berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai cobaan. Ternyata itu pencobaan yang atau ujian yang kita alami itu baik buat kita. Supaya begini, kita tahu sampai di mana level rohani kita. Jangan sampai kita berpikir kita sudah rajin ke gereja, kita sudah beragama, kita sudah melakukan banyak hal. Dan kita berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. No. Kalau kita bisa melakukan sesuatu itu karena Tuhan yang lakukan di dalam hidup kita. Nah saudara dikasih Tuhan, kita kembali ke Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terus, sampai di situ aja. Jadi saudara, saya mau tanya hari ini, siapa di tempat ini yang punya masalah pergumulan? Lambaikan tangan. Apa jangan deh, jangan terlalu inilah. Semua pasti punya lah Pak. Pak pendeta kan punya kan? Oh iya, saya juga punya pergumulan saudara. Ya, nah berarti saudara kalau kita sadar bahwa setiap kita punya persoalan, punya masalah, berarti saudara sedang mendapat fasilitas dari Tuhan untuk saudara menuju kepada kesempurnaan. Saudara, ingat saudara bahwa masalah tidak otomatis membuat Anda sempurna. Masalah hanya membantu saudara untuk mengeluarkan apa yang terbaik di dalam saudara. Makanya saya pernah berkata begini. Tuhan itu, dia ahli dalam mengeluarkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Caranya gimana? Dia izinkan masalah itu datang. Pak, Tuhan saya berdoa Tuhan. Berikan saya roh kesabaran. Saya mau sabar Tuhan. Tuhan bilang oke. Masuk hari itu. Tuhan izinkan ada orang datang yang punya karunia khusus saudara. Karunia apa itu? Menjengkelkan. Loh Tuhan, saya minta sabar Tuhan. Ya Tuhan kamu minta sabar. Aku berikan kamu supaya kamu sabar. Betul enggak saudara? Masuk logika ini enggak saudara? Masuk logika dong. Karena yang kita minta sabar. Bagaimana sampai kita tahu kita sabar? Orang itu datang untuk menguji kesabaran kita. Sehingga kita bisa tahu apakah kita sudah sabar atau tidak. Nah tapi kan jujur kadangkala persepsi kita ketika kita minta kesabaran. Persepsi kita begini. Oh nanti hari yang kita lewati tidak ada masalah. Tidak ada persoalan. Bukankah begitu mindset kita selama ini? Saya pikir itu satu hal yang salah. Makanya saya sebagai hamba Tuhan harus meluruskan hal ini. Ya. Jadi saudara kita harus mengerti Tuhan itu ahli, katakan ahli saudara. Oh saya suka itu saudara. Ya dia ahli untuk mengeluarkan apa yang terbaik di dalam hidup. Kalau Kristus ada dalam hidupmu itu ternyatakan. Sehingga orang bilang begini, itu Bapak di luar biasa memang tahu wah, dia ke gereja.
bahasa logat Makassar sedikit kan banyak juga tahu kan. Dia tahu dia ke gereja memang, wah itu orangnya itu, karakternya itu luar biasa. Tapi jangan sampai ada orang bilang begini, gereja. Orang mau tidur saya di gereja tapi kelakuan sampai iblis sampai malu lihat. Lihat saudara. Kenapa? Karena yang dia bangun selama ini, dia cuma ke gereja cuma ya yang penting senang, happy. Siapa yang khotbah? Siapa yang ingin melayani? Suka atau tidak suka, dia tidak bertumbuh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika tekanan datang, ketika hujan datang berkat, ketika banjir datang masalah, ketika godaan datang itulah angin. Langsung dia. Kenapa? Yang di dalam dirinya sendiri bukanlah firman, bukanlah Kristus. Nah saudara dikasih Tuhan. Nah sekarang kita lihat ayat yang kelima. Saudara perhatikan baik-baik. Saya suka sekali bicara sesuai dengan konteks daripada ayat-ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah jadi ternyata begini Bapak. Ketika kita mau supaya karakter Kristus itu ternyatakan dalam kehidupan kita. Adalah begini. Kristus harus tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Sehingga ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, amazing saudara. Jadi dari sinilah kita lihat betapa pentingnya Kristus di dalam hidup kita. Inilah rahasia yang berabad-abad dalam Kolose. Coba tunjukkan ini. Kolose pasal yang ke-1 ataupun 6. Inilah yang Paulus katakan saudara. Ini rahasia yang berabad-abad yang tersembunyi. Apa itu? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa itu? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Terbanyak di dalam terjemahan bahkan dalam teks asli memakai kata Christ in you. Kristus di dalam kita. Makanya kita harus pahami dalam perjanjian lama. Roh Kudus itu hanya hinggap kepada hidup manusia. Dia tidak tinggal dalam hidup manusia karena dosa. Tapi ketika Yesus datang menebus setiap dosa kita, maka Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Bahkan Alkitab mengatakan dia tinggal di dalam hidup kita. Itulah Christ in you. Kristus di dalam kita. Wah keren saudara, kemarin saya bilang sama anak muda. Wow amazing. Dulu Tuhan menyatakan perkara-perkara yang hebat lewat laut terbelah dua, lewat guntur, kilat, hal yang luar biasa terjadi. Tapi Allah yang luar biasa dalam perjanjian baru, dia memutuskan untuk berdiam di dalam hidup kita. Makanya kalau kita masih merasa aduh jadi orang Kristen loyo, jadi orang Kristen aduh tidak ada semangat. Saya pikir apa yang di dalam kita? Kita harus mengerti inilah rahasia yang Paulus bilang, Kristus di dalam hidup kita. Nah saudara lanjut lagi karena waktu. Sekarang kita akan masuk kepada apa yang saya mau bahas hari ini tentang hikmat. Karena saya bicara tentang hikmat yang benar. Nah kita kembali ke Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara perhatikan, ini menarik sekali. Di dalam Yakobus, di dalam ayat yang kedua yang kita sudah baca tadi, berbahagialah orang yang jatuh. Ayat yang ketiga, ayat keempat, itu bicara tentang membahas tentang masalah persoalan. Tapi ketika masuk ayat yang kelima, Yakobus membahas soal hikmat. Nah apa kaitannya antara masalah dengan hikmat? Perhatikan, ini menjadi pembahasan saya hari ini, hikmat yang benar. Ini prinsip yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya antara persoalan, masalah, ujian dengan hikmat? Saudara begini, sebenarnya ketika kita mengalami masalah, persoalan, kesulitan, penderitaan, sebenarnya yang kita butuhkan apa sih dalam hidup kita? Dengar baik, sesungguhnya yang kita butuhkan adalah hikmat. Katakan hikmat. Tetapi sayang begini Bapak Saudara. Berapa orang di antara kita berpikir, berpendapat bahwa ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, kesulitan, penderitaan, sebenarnya yang terbanyak yang kita butuhkan bukanlah hikmat, tetapi jawaban. Setuju saudara?
Apa saudara mengikuti firman ini? Sekali lagi saya ulangi. Kebanyakan orang ketika ada dalam masalah, sebenarnya Tuhan mau begini. Kita butuh hikmat, Pak. Tapi terbanyak selama ini banyak orang Kristen datang ke gereja beribadah. Mereka datang sebenarnya yang mereka butuh adalah jawaban. Ketika ada dalam masalah. Dengar baik saudara. Kita tidak butuh jawaban dari masalah saudara. Tetapi yang kita butuh adalah hikmat Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Pertama dia singgung tentang persoalan, ujian, masalah. Tapi ayat yang kelima. Apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta. Artinya ketika kita ada dalam masalah, pergumulan, ujian. Sesungguhnya yang kita butuh bukannya sekedar jawaban, Pak. Tapi yang kita butuh adalah hikmat Tuhan. Saudara, persoalan terbanyak adalah begini. Kenapa kita hancur dalam kehidupan? Karena kita hanya sibuk cari jawaban. Kita habiskan waktu hanya untuk cari jawaban. Orientasi kita hanya selalu jawaban yang kita cari dalam kehidupan kita. Dengar baik saudara. Saudara cari jawaban. Tetapi Tuhan justru menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Tuhan justru menunjukkan kehendak-kehendaknya dalam hidup kita. Ketika kita sakit saudara. Apa sih yang kita butuh dari hal itu? Ketika saudara sakit, ketika saya sakit, apa yang kita perlu? Kan sembuh kan? Betul enggak saudara? Supaya saya sembuh. Dan memang saudara, jujur kita boleh ada sampai hari ini. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Ya, berkali-kali Tuhan sembuhkan kita. Setuju saudara? Saya masih ingat saya ada di rumah sakit. Mana dulu itu saya dibesuk sama jemaat itu, aduh. Dan itu belum selesai, berlanjut sampai di Makassar. Dan puncaknya saya berdoa Tuhan. Saya tidak kuat lagi. Saya telepon lagi mama saya telepon lagi keluarga. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya. Wah, saya sudah rasa saya sudah antara hidup dan mati, saudara. Tapi saya bisa ada hari ini karena Tuhan tolong saya. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Persoalannya Pak, apakah kita mengerti maksud dari pertolongan Tuhan? Itu masalahnya. Terbanyak orang hanya mau jawaban, mau sembuh. Tapi dia tidak mengerti maksud Tuhan di balik pertolongan itu. Saudara, hidup mereka tetap sama. Ditolong Tuhan hari ini, besok buat dosa. Ditolong hari ada masalah, datang besok berbuat dosa. Masalahnya di sini persoalannya. Ketika kita ada dalam sebuah masalah, pergumulan, yang kita cari sebenarnya adalah jawaban, bukan hikmat. Sehingga sekalipun kita ditolong Tuhan, seringkali juga kita jujur, kita juga melupakan Tuhan. Saudara, saya tidak punya waktu baca sebenarnya. Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel. Bahwa engkau sudah melihat mujizat pertolongan Tuhan. Tapi juga engkau mencobai aku, kata Tuhan. Lihat saudara, walaupun pertolongan Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan sudah berikan. Ketika mereka lapar diberikan burung puyuh. Ketika mereka haus keluar air di batu karang itu. Wow, mujizat. Tapi lihat bangsa Israel. Sebagian besar mereka binasa. Yang hanya masuk hanya Yosua dan Kaleb, generasi yang masuk. Sesudah itu generasi baru. Lihat saudara, sekalipun pertolongan Tuhan datang, sekalipun jawaban Tuhan datang, mereka tetap tidak berubah. Saudara, makanya benar Alkitab katakan tadi ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara, yang kita butuhkan adalah hikmat. Bukan sekedar jawaban Pak. Karena ketika kita memiliki hikmat, maka hikmat itu akan membawa kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengapa saudara? Ada banyak orang, saya sering kasih ilustrasi begini. Kenapa ada banyak orang ke Gunung Kawi? Atau mungkin ada di tempat ini dulu pernah ke Gunung Kawi. Kenapa? Jawaban sederhana, kami butuh jawaban. Betul saudara? Mungkin dulu ada banyak orang Kristen juga sebagian sebelum dia percaya kepada Yesus. Dia juga pergi ke sana. Dan ketika dia sudah percaya kepada Yesus. Seperti biasa datang ke gereja. Apa sih yang dia cari? Sama Pak, jawaban. Nah cuma bedanya begini. Bedanya tempat. Di sini di gereja. Beda Gunung Kawi. Tempatnya beda. Tapi tujuannya sama. Pak, jawaban Pak. Nah saya mau beritahu hari ini. Saya pikir ini harus menjadi hal yang kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memberikan jawaban kepada kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita memperoleh hikmat daripada Dia. Saudara dikasih Tuhan, mereka tidak mengerti
Padahal yang Tuhan mau begini, ketika kita ada dalam masalah persoalan, yang kita butuhkan bukan yang sekedar jawaban, melainkan hikmat. Saudara, sebab ketika kita tahu hikmat Tuhan, kita ketemu dengan namanya hikmat Tuhan, maka hikmat itu akan menuntun kita kepada jawaban demi jawaban. Saudara, kalau saudara pernah ikut pria sejati, pernah ikut? 1, 2, 3. Wow, itu dia. Berarti sah ya. Kalau pria sejati, 1, 2, 3, yes. Itu baru sejati katanya ya. Enggak. Nah, kalau saudara pernah ikut, mungkin bisa ingat ya. Ada satu pelajaran yang diajarkan saudara tentang hal ini, saya akan ajarkan. Tunjukkan ini. Ada 3 level dari pengetahuan yang diajarkan saudara. Yang pertama, yang disebut dengan namanya asumsi. Katakan asumsi. Saudara, apa itu asumsi? Ini level sebenarnya begini, Pak Bu. Ini level pengetahuan yang paling rendah dalam hidup manusia. Paling rendah disebut asumsi. Nah, apa itu asumsi? Coba kita lihat pertama. Asumsi itu begini. Kita dapat informasi, kita terima informasi, kita olah di pikiran kita dan kita mulai berasumsi. Membuat penilaian menurut kita terhadap orang lain. Itu asumsi. Saya ulangi lagi. Saya pikir saudara tahu hal ini. Asumsi itu adalah kita dapat informasi, kita terima informasi, kita olah di pikiran kita, kita mulai berasumsi, membuat penilaian menurut kita. Atau menurut orang lain. Itu namanya asumsi. Bukan berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan pikiran kita saja. Ini jahat saudara. Sangat jahat. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, saya banyak temukan di dalam gereja orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sangat rendah seperti ini. Berapa banyak gereja di dalam sebuah gereja jemaatnya hancur. Pelayan-pelayannya bertengkar berkelahi. Banyak hal terjadi, rumah tangga hancur. Karena diakibatkan oleh karena asumsi. Lihat pengetahuan yang sangat rendah. Ngeri saudara. Dan itu banyak saya temukan di dalam gereja. Berasumsi. Oh saya kayaknya tuh orang itu. Ketika kita masuk, kita lihat ada orang itu tiba-tiba tidak senyum kepada kita. Kita selalu mulai berasumsi. Itu ibu itu jahat. Tidak baik orangnya. Padahal sebenarnya dia lagi diam karena dia lagi memikirkan pergumulan. Kita mulai berasumsi. Tidak bagus gitu bapak itu. Saya lebat dia tidak tegur saya. Asumsi ini jahat saudara. Membangun sebuah penilaian berdasarkan apa yang dia pikirkan. Bukan atas dasar kebenaran. Makanya saudara kita harus hati-hati dengan. Saya pikir saya berdoa supaya jemaat Petra Palu tidak memiliki level yang sangat rendah seperti ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kemarin saya sampaikan di Makassar juga. Biar kita tidak memiliki hal-hal seperti ini. Berasumsi ini sangat jahat. Makanya Matius 18 ayat 7 bilang begini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada. Sandungan dalam terjemahan yang lain. Sandungan itu harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara jadi jangan main-main dengan ini. Berasumsi yang sangat jahat terhadap orang. Apalagi menceritakan tentang orang yang dibangun atas dasar asumsi kita. Itu jahat. Saudara saya bilang begini. Tuhan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Tuhan kasih ingat kamu punya 2 telinga. Coba pegang. 2 atau 1. Ketika engkau mendengar sebuah masalah, jangan cepat langsung mempercaya itu. Tapi ujilah, dengar karena kita punya 2 ujilah kata Tuhan. Ketika ada seseorang melaporkan sesuatu kepada Anda, apakah anak Anda atau karyawan Anda atau siapapun, jangan langsung kurang ajar itu orang itu. Kita tidak bijak saudara. Panggillah satu orang itu dan dengar dari dia. Sehingga kita bisa mendengar 2 orang itu. Sehingga kita bisa menimbang apa yang baik. Setuju saudara? Jadi itulah asumsi. Baru dengar seseorang langsung mempercayai. Bahkan dimarah-marahi saudara. Karena dibangun atas asumsi. Padahal orangnya tidak lakukan itu. Hanya praduga-praduga, hanya karena asumsi-asumsi, pikiran-pikiran yang dibangun atas dasar apa yang dia pikirkan tentang orang. Bukan atas dasar kebenaran. Saya berdoa sekali lagi di level ini jemaat Petra Palu, tinggalkan ini. Jangan lagi berbuat asumsi-asumsi yang
itu sangat jahat. Baik di dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Mari kita melakukan itu dengan adil, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, yang kedua, level yang kedua adalah kebenaran. Katakan kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Tentunya yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Temukan kebenarannya, Pak. Ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau ada dalam persoalan, temukan kebenarannya, jangan asumsi. Jangan ada di level yang rendah hanya berasumsi semata. Tapi temukan kebenaran. Artinya begini, ketika orang atau sahabat kita berbuat jahat kepada kita, ketika orang yang paling dekat dengan kita mengkhianati kita, ketika ada orang lain tidak suka tidak suka kepada kita dikarenakan kita melakukan apa yang benar, ketika engkau disakiti, diperlakukan tidak adil, temukan kebenarannya, kata Tuhan. Amin. Kebenarannya apa? Begini. Tuhan, kalau saya bisa ada hari ini, saya juga banyak menyakiti engkau. Kalau saya bisa ada hari ini, saya bisa sadar Tuhan, karena saya juga banyak melukai hatimu. Tapi saya dilayakan. Sebab itu Tuhan, saya juga mengampuni mereka. Kalau engkau mengampuni saya, maka saya juga harus mengampuni mereka. Itu kebenaran, Pak. Temukan kebenaran ketika kita ada dalam masalah persoalan. Bukan berasumsi. Saudara, ini level yang sangat baik dibanding level yang pertama. Yang ketiga, ini yang paling di atas adalah hikmat. Katakan hikmat. Saudara, kita bukan hanya tahu kebenaran. Kita bukan hanya temukan kebenarannya. Tetapi saudara dan saya menghidupi kebenaran itu. Di dalam hidup saudara, itu menjadi lifestyle, gaya hidup saudara. Itu menjadi sifat dan karakter saudara. Itulah yang disebut dengan hikmat. Saudara, hikmat adalah, apa itu hikmat? Hikmat adalah kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan yang saudara temukan dalam hidup saudara. Yang saudara pahami, yang saudara mengerti dalam hidup saudara. Dan saudara hidupi dalam hidup saudara. Itu namanya hikmat. Saudara ketahui apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dalam hidup saudara dan saya, temukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Yang saudara hidupi dalam hidup saudara. Atau dengan kata lain, hikmat adalah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita mengetahui, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, untuk saudara hidupi dalam hidup saudara. Saudara, kita lihat sekarang Yakobus pasal yang ketiga. Makanya dikatakan di sini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Sebab di mana ada iri hati, lihat saudara, di mana ada iri hati. Terus dikatakan tadi, coba ayatnya belum selesai, balik lagi. Ya, di mana ada iri hati, terus apa? Dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara, ternyata Yakobus melihat hikmat itu bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan. Yakobus memandang hikmat itu sebagai cara hidup. Saudara, makanya kalau saudara lihat, saudara bisa lihat di dalam teks, di dalam Alkitab, di dalam handphone saudara, judulnya itu adalah, perikopnya adalah hikmat yang dari atas. Itu teksnya. Perikop judulnya hikmat yang dari atas. Lihat saudara. Ayat yang ayat berikutnya. Saudara, jika kamu menaruh perasaan iri hati, ayat 14. Dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran, ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi, ternyata ada hikmat yang lain, Pak. Yang pertama, hikmat yang datang dari dunia ini. Sudahlah, kamu masih muda, cantik, ceraikan suami. Itu hikmat dunia, saudara. Bodoh kamu masih muda, kamu masih, lihat komunitas-komunitas hikmat dunia, saudara. Kelihatannya baik, Pak. Pak, saya disakiti, saya dilukai suami saya. Temannya bilang, sudah, kamu masih cantik, tinggalkan suami. Itu hikmat dunia, Pak. Terus apa lagi? Ada juga hikmat yang datang dari hawa nafsu manusia.
Dan yang terakhir dari setan-setan. Terus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Banyak gereja hancur, banyak pelayanan hancur, banyak rumah-rumah tangga hancur karena diakibatkan karena sifat iri hati ini. Sifat mementingkan diri sendiri, dan ini yang terjadi karena mereka mengikuti hikmat dunia ini, hikmat manusia, hikmat dari setan-setan. Saya berdoa supaya gereja Petra di Palu ini dalam menghadapi masalah persoalan tidak sekedar mencari jawaban, tapi temukanlah hikmat itu. Mintalah hikmat itu supaya saudara mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu. Sehingga lewat hikmat Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan-jalannya, kepada kehendak-kehendaknya. Dan kita temukan jawaban. Ayat yang ke-17. Nah, ini yang saya bilang. Tetapi hikmat, lihat saudara, saya ulangi lagi, kita harus sepakat tema dari apa yang kita baca di dalam Alkitab kita, buku atau di dalam Alkitab elektronik, itu temanya apa? Hikmat yang datang dari atas. Nah, lihat, tetapi hikmat yang dari atas itu, satu adalah murni. Kita ketemu orang bangun hubungan itu murni, bukan karena motivasi, bukan karena ada kepentingan, ada sesuatu, tapi benar-benar murni. Kita melayani Tuhan murni. Setuju saudara? Bahkan kita butuh pengajaran yang murni hari-hari. Nah, terus apa lagi? Peramah. Jadi lihat luar biasa ini hikmat yang dari atas. Penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak. Lihat saudara, tidak memihak ini bukan berarti golput, golongan putih apa, tidak netral, bukan netral. Yang dimaksudkan dengan tidak memihak di sini adalah begini, Pak. Ya, artinya saya tidak akan berpihak kepada apapun dan siapapun. Saya akan berpihak kepada kehendak Tuhan dan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup saya. Itu maksudnya, tidak memihak. Dan yang terakhir yang paling tidak enak, tahu munafik? Muka Nabi pikiran kotor. Saudara yang ketahui pasti mengerti. Kelihatannya rohani kalau di gereja. Wow. Malaikat malah kalah saudara. Ketemu di pintu. Shalom. Masuk kedua. Haleluya. Ketemu orang puji Tuhan. Semua bahasa malaikat loh saudara. Tapi kalau di rumah. Itu istrinya sampai luka-luka hati. Dimaki. Dibilang semua kebun binatang. Ngeri. Saudara, itu namanya munafik. Dari apa yang kita sudah baca ini, saya mau beritahu begini Pak, Bu. Yakobus cuma mau bilang begini, hikmat itu bukan sebuah knowledge, bukan sekedar knowledge semata. Hikmat itu bukannya sekedar pengetahuan semata, tetapi sebuah gaya hidup, karakter Kristus di dalam hidup kita. Itulah hikmat. Ada amin saudara? Ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Inilah yang Tuhan mau Pak di dalam hidup kita. Bukan sekedar jawaban. Banyak orang dapat jawaban berkali-kali Tuhan tolong. Tapi berkali-kali juga dia melakukan dosa. Dia menyakiti hati Tuhan. Why? Karena dia hanya kejar jawaban. Dia tidak menemukan hikmat dari setiap masalah yang dia hadapi. Dia kecewa, dia frustasi, dia hopeless selesai. Lihat saudara. Kenapa? Karena yang dia cuma kejar adalah jawaban. Sehingga ada yang bisik-bisik, sudah, kalau Tuhan Yesusmu tidak tolong kau, ada Tuhan yang lain yang bisa tolong kau. Lihat saudara, karena yang dikejar apa? Jawaban Pak. Satu diaken di gereja Petra Makassar, sudah meninggal ya. Dia suka jalan-jalan pagi. Jadi kalau saya antar anak sekolah, saya lihat, saya masih muda ini harusnya lebih dari dia kan. Dia, umur sudah 70 tapi saya ketemu setiap antar anak sekolah di Pantai Losari. Tapi saya besuk dia di vonis. Hanya tinggal waktu 3 bulan saudara. Tapi dia bilang begini, Bu, Pak, Tuhan itu mudah untuk menyembuhkan saya seperti membalikan telapak tangan. Keluarganya bilang apa? Sudah pergi ke negara apa, saya lupa itu. Itu dia bisa memasukkan tangannya tanpa operasi. Dan dia angkat itu penyakitmu. Selesai sembuh. Lihat saudara, ada banyak tawaran di luar sana juga bisa memberikan jawaban.
Tapi dia bilang begini, tidak. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya percaya bahwa saya bersama-sama dengan dia di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Saya waktu dengar itu tuh, waduh. Apakah Tuhan bisa menemukan orang-orang seperti ini hari-hari ini? Terbanyak orang hanya kejar jawaban. Makanya saya bilang, tidak beda Gunung Kawi dengan gereja. Cuma bedanya tempat, saudara, yang mereka cari jawaban. Tapi dengar baik jemaat Petra, jangan hanya kejar jawaban dalam setiap masalah, tapi minta hikmat Tuhan. Saudara tahu enggak saudara? Satu ketika kami melayani satu ibu. Saudara, dia sakit, ya, sakit kanker. Kita berdoa dan kita berkata, ibu, maukah engkau sembuh dari penyakitmu? Mau. Ketika kami mau berdoa, saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ibu ini sakit bukan karena sekedar kanker. Tapi dia menyimpan kepahitan yang terlalu dalam kepada suaminya. Dan kami tanya, Bu, maukah ibu sembuh? Mau, Pak. Lepaskan pengampunan. Oh, tidak. No. Sakit hati saya, Pak. Bapak tidak alami. Coba kalau Bapak alami. Oh, saya juga tidak mau. Siapa mau? Kan gitu kan. Saya balik lagi tanya, Bu, apa ibu mau sembuh? Mau, Pak. Sambil nangis. Lepaskan pengampunan. Tidak, Pak. Saudara, akhirnya ending terakhir. Ketika firman dilepaskan, dia nangis. Dan dia melepaskan pengampunan. Kadangkala jawaban bukan hal utama masalah kita. Memang kita butuh sembuh. Tapi apa artinya, Pak? Dia sembuh tapi dia tetap kepahitan terhadap suaminya. Apa artinya dia sembuh tapi tetap hidupnya menyimpan kekecewaan? Mengerti sampai di sini, Pak? Bu? Artinya bahwa jawaban bukan segala-galanya. Yang kita butuh adalah hikmat. Kenapa Tuhan? Saya berapa bulan lalu juga sempat sakit. Saya sudah sharing berapa ibu saudara. Ya sampai saya tidak ke gereja, saya hanya melihat live streaming. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya tidak minta kesembuhan. Karena bagi Tuhan mudah untuk menyembuhkan saya. Tapi ajar saya, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik apa yang saya alami. Tahu enggak saudara, ketika kita menemukan hikmat, maka setiap masalah persoalan yang terjadi membuat kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa. Why? Karena pengalaman itu membuat kita semakin cinta kepada Tuhan. Tuhan itu benar yang kita nyanyikan. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu? Ketika kita ada di dalam ujian. Kita temukan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Justru saya bersyukur kalau saya mengalami penderitaan ini. Karena lewat penderitaan ini anak saya bertobat. Justru saya bersyukur Tuhan. Saya mengalami musibah ini. Karena lewat musibah ini suami saya datang kepada Tuhan. Lihat saudara. Temukan hikmat Tuhan. Maka engkau semakin kuat. Betul lah. Yakobus bilang berbahagialah engkau. Ketika kau jatuh dalam berbagai ujian. Disinilah kita mengerti saudara. Dunia butuh jawaban. Tapi kita butuh hikmat Tuhan. Karena hikmat itu akan membawa kita kepada jawaban. Terakhir. Saya tutup dengan ini 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara, kalau saudara baca ini, ingat lagi, lihat teksnya, perikopnya. Itu bicara tentang hikmat yang benar. Ya, bilang begini, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa sih ini? Woi, banyak orang saudara perkosa ayat ini saudara. Dia bilang, wow sekarang minta saja Pak, saya punya ingin rumah di CPI, mobil Alphard. Woi, semua disebut saudara. Bukan itu, ayat ini tidak bicara itu. Ayat itu bicara hikmat yang benar. Cuma sayang banyak orang suka mengambil ayat sesuka hatinya dia. Dia imani menurut apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Biarlah pagi ini, siang ini, dengan kesederhanaan saya sampaikan firman ini. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau menjanjikan hal yang muluk-muluk saudara. Tapi saya memberikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan kejar jawaban. Jangan hanya mengejar jawaban. Temukan hikmat. Karena lewat hikmat itu
kita saling mengerti. Sehingga kita menghargai kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya tahu Bapak punya masalah. Saya tahu Ibu punya masalah. Saya tahu anak-anak muda punya masalah. Jangan hanya minta jawaban. Temukan hikmat Tuhan di balik setiap jawaban. Maka engkau akan berbicara, Tuhan terima kasih. Aku berbahagia. Sekalipun dalam ujian. Karena rencana Tuhan itu ajaib di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hari ini kami dicerahkan dengan kebenaran. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Sekalipun kami ada dalam masalah. Sekalipun kami ada dalam persoalan. Kami tidak mau hanya sekedar mengejar jawaban. Karena berkali-kali Tuhan Engkau menolong kami. Berkali-kali kami sudah banyak mengalami anugerah. Tapi sampai hari ini kami masih kecewa. Kami masih gampang putus asa. Bahkan kami jujur, kami seringkali marah kepada Tuhan. Mana keadilan-Mu Tuhan? Kita tidak menemukan hikmat di balik semua. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya. Hanya orang-orang yang menemukan hikmat, maka mereka akan menaikkan syukur di setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Katakan bersama-sama. Meskipun doaku tak terjawab. Terima kasih Tuhan. Meskipun hatiku habis lenyap. Katakan dengan iman. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, mari angkat tanganmu bersama-sama katakan. Berkali-kali Kau menolong, oh, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Benar Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan meskipun pandang kepada Yesus, Dia adalah hikmat yang sesungguhnya. Temukan jawaban, hikmat di dalam setiap masalah. Temukan hikmat, bukan hanya sekedar jawaban. Sehingga kita tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian, setiap masalah justru membuat kami mengerti kehendak-Mu. Yes. Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus Engkau yang mengerti apa yang kami butuhkan hari ini. Hikmat Tuhan. Haleluya. Yes. Apapun keadaan yang kami alami, sebab Engkau baik Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan
Berbahagialah engkau, kata Tuhan, jikalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai ujian. Mungkin di Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ini. Temukan hikmat Tuhan di balik setiap masalah. Temukan hikmat Tuhan di balik setiap persoalan. Karena berkali-kali Tuhan tolong sebagian orang tidak mengerti maksud Tuhan. Sehingga mereka terus jatuh bangun di dalam dosa. Mereka tetap kecewa, mereka tetap menyakiti hati Tuhan. Hari ini Tuhan tidak hanya menawarkan jawaban. Dia menawarkan hikmat bagi kita. Berapa banyak saudara yang butuh hikmat hari ini? Taruh tanganmu di dada. Ya Tuhan. Apapun masalah persoalan kami hadapi, kami mau menemukan hikmat. Sehingga kami mengerti, ya benar Tuhan. Justru di balik masalah ini, aku semakin rendah hati. Justru di balik masalah ini aku semakin mengasihi. Justru di balik masalah ini, Tuhan, aku semakin menyadari betapa pentingnya keluarga. Betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Betapa pentingnya setiap persoalan yang aku alami. Karena disitulah apa yang terbaik di dalam hidup kami. Ketika Kristus di dalam kami, ketika firman Tuhan di dalam kami. Maka ketika itu ditekan, ketika ujian datang, yang keluar adalah karakter Kristus. Kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi sekalipun mungkin orang menceritakan tentang kita, orang menjelekkan kita, kita diperlakukan tidak adil. Tapi wow, amazing, karakter Kristus itu keluar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi karena firman yang kami dengar itu mempola hidup kami, merubah cara pandang kami, sehingga kami mengerti memang ada masalah, memang ada persoalan. Tapi satu hal yang kami tahu, di balik setiap persoalan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, hikmatnya, sehingga kami mengerti apa yang terpenting dalam hidup kami di balik setiap masalah. Hamba mau berdoa, Tuhan berkati jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba mau percaya hari ini mereka pulang, mereka temukan hikmat itu, sehingga hikmat itu akan menuntun mereka kepada jawaban, sehingga setiap pertolongan Tuhan bukan menjadi satu hal yang murahan bagi kami, tapi kami hargai karena ada pelajaran yang berharga di dalam hidup kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang dengan penuh kasih Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Membuka tentang pengertian hikmat dari tempat yang maha tinggi. Menurut kitab Amsal berkata hikmat itu adalah Roh Kudus-Mu sendiri. Makanya mengenakan Roh Kudus itu adalah hikmat dari tempat yang maha tinggi. Urapi sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Agar kami dapat menerima hikmat daripada Engkau Tuhan. Kami tidak memakai asumsi lagi, tapi kami memakai kebenaran dan Roh Kudus-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Urapi dia, pakai dia dimanapun juga berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.
Selamat siang, Tuhan memberkati kita.